Nyatane barokah, termasuk sing dinggo ngaji tenggene Mekah sampai puluhan miliar, bahkan sudah mencapai bahkan triliunan sampai oleh rong kontainer niku nggih dhuwit niku para dulur anggene pripun. Ndi wae. Ndi, kontane. Ben bawah kupinge para dulur nah niki. Jadi sing mbok idolakan sing ngaji bertahun-tahun 10 tahun lebih napa dibiayai kalau Bapak Imam kuwi nganggo uang sabilillah hasilnya persenan sing dianggap kuwi jarene bid'ah, sing dianggap kuwi jare pendoliman, sing jare pengkhianatan, dianggap kuwi macam-macam. Kuwi tapi ya dintekno, ya dipangan to, tapi boleh justru malah khianat. Khianat boten niku. Khianat boten niku. Riko dengan boten niku. Nek kula boten riko to. Kula milih Pak. Nek kula boten riko. Ya riko monggo silakan. Nek kula boten riko. Nek oleh njaluk duit, kula njaluk duit kula. Tapi apa ya iso. Jadi dulu utang kali kula. Nek jenengan marut kula berarti jenengan ya duit-duit teng riko. Tapi njaluk kula nek ketuk kula. Nek gak iso, iso nek akhir-akhir. Duit ku. Orang gak duit aku ya kene, orang kontainer. Wes gimana kalau dolor ngeten iki nek pancene kupinge bolong tenan atine sik tenan apa dolor mesti pancen iki. Nah iya tenan lha piye to ora digawe-gawe pancen iki tenan. Duwe sing dikirim kula nggih ngerti para dolor niku asline napa dikirim kula bulan iki bon sakmene asik apa iki ujian bayar sakmene mangan sakmene keluargane sakmene. Lha mboten ya duwe ya kok. Ya akan jenengan kirim pas nanti tiketnya anak dengan Bapak Imam terus kan Bapak Imam kangge biayai ben jamaah niki kedepannya iki luwih apik harapan Bapak Imam tapi justru mulai malah morat ngarit jamaah itu ora sah ngarit jamaah itu duwe wilayah ngarit jamaah itu ora sesuai karo surut dan lain sebagainya. Salah satu bentuk rasa tanggung jawab, balas budi dari saya untuk jamaah, untuk keimaman yang sudah membiayai saya dengan biaya yang luar biasa banyaknya adalah saya ketika melihat ada kepahaman jamaah yang enggak benar, kebiasaan jamaah yang enggak benar, saya harus berani mengingatkan. Kenapa? Karena saya tidak boleh tega membiarkan orang-orang yang sudah membiayai saya, membiarkan orang-orang yang sudah mempercayai saya, membiarkan mereka memiliki kepahaman yang salah, membiarkan mereka memiliki kebiasaan yang salah. Saya nggak boleh biarkan. Justru kalau saya setelah dibiayai dengan biaya yang sangat besar pulang kemudian melihat ada kepahaman jamaah yang kurang sesuai dengan Quran hadis, nggak benar dengan Quran hadis, saya diamlah daripada saya nanti dimusuhi, saya diamlah daripada nanti rame. Itu namanya khianat atau bukan? Namanya apa itu? Namanya khianat. Jamaah biayai dengan biaya banyak itu ya tujuannya untuk menguatkan jamaah, untuk memperbaiki jamaah. Lah sekarang sudah dibiayai banyak hanya karena pengen jamaahnya seneng, jamaahnya salah dibiarin saja. Khianat apa bukan? Itu khianat yang sesungguhnya. Karena saya pengen nyaman, adalah sudah kedudukannya sudah enak, dihormati orang banyak daripada cari musuh, udahlah biarin jamaah salah biarin. Nggak cocok dengan Quran hadis ya biarin, yang penting saya nyaman. Nah itu namanya khianat. Hanya saja memang cara orang memandang kesetiaan, balas jasa itu kadang berbeda. Ketika merasa nggak didukung kebiasaannya, ketika merasa nggak dibenarkan kepahamannya, merasa ini sebagai bentuk pengkhianatan. Karena apa? Itu tadi, terkadang kita lupa dengan apa tujuan kita. Tujuan kita di jamaah itu apa? Menetapi Quran hadis. Artinya menetapi Quran hadis itu gimana? Akidah saya, kepahaman saya harus cocok dengan Quran hadis. Ibadah saya harus cocok dengan Quran hadis.
Muamalah saya harus cocok dengan Quran, hadis. Itu namanya netepi jamaah. Netepi apa? Quran, hadis. Begitu tujuan ini dilupakan, terjadilah seperti yang saya contohkan tadi. Diingatkan, kepahamannya ini kurang cocok dengan Quran, hadis loh. Enggak terima, marah-marah. Yang mengingatkan dianggap berkhianat. Yang mengingatkan dianggap enggak tahu balas budi. Yang mengingatkan dikatakan kacang lupa kulitnya. Sebenarnya kalau sudah begini, masalahnya sebenarnya yang lupa sama kulitnya itu kacangnya, kacangnya yang lupa sama kulitnya, atau kulitnya yang lupa sama kacangnya ini, atau yang kulitnya sudah nggak mau sama kacangnya, merasa aku sudah dihargai mahal walaupun nggak ada kacangnya, merasa aku sudah bisa dijual walaupun tanpa kacang, tanpa isinya, gitu. Jadi kalau saya akhirnya berani mengingatkan jamaah, kepahaman yang seperti ini enggak benar, kebiasaan yang seperti ini enggak benar, itu bukan berarti saya melupakan kebaikan jamaah, jasanya jamaah, tapi justru itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab, sebagai bentuk balas budi saya kepada jamaah, kepada keimaman yang sudah biayai saya dengan biaya yang sangat banyak untuk bisa belajar di Makkah. Bagi saya dimusuhi, dianggap berkhianat dan seterusnya, itu lebih ringan daripada saya harus betul-betul mengkhianati jamaah dengan membiarkan kesalahan-kesalahan terjadi di dalam jamaah. Lebih baik saya dianggap sebagai pengkhianat, lebih baik saya dianggap nggak ngerti balas budi, daripada orang-orang semua menyanjung saya, memuji saya, mengeluh-elukan saya, tapi sebenarnya saya mengkhianati mereka, saya membohongi mereka, saya hanya di situ menyenangkan mereka dengan mengatakan, ya yang kamu tetapi sudah benar, ya kepahamanmu begini sudah benar, semua sudah sempurna, gak ada yang bisa disalahkan. Kalau saya ngomong begitu mungkin semuanya senang ya, tapi sebenarnya saya mengkhianati mereka, membohongi mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna